Srivati Jawonorejo. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Bu Triska harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini ya. Hari ini kita akan masuk pada tema 2 selalu berhemat energi dan subtema 2 manfaat energi. Pembelajaran 1 sampai 6. Pembelajaran 1 yaitu materi Bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Nah, menurut kalian, apakah langkah-langkah di samping merupakan teks petunjuk? Seperti gambar pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan atau menggunakan sesuatu agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Ciri-ciri teks petunjuk yaitu yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disajikan secara runtut, tersusun, mudah dipahami, lugas, dan efektif. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda. Nah, berikut merupakan contoh teks petunjuk tertulis, yaitu cara membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Boleh menggunakan kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. 4. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang ketujuh, kipas siap dipakai. Materi selanjutnya yaitu materi IPA, perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi yang lainnya. Nah, coba teman-teman buka buku tema 2 halaman 52 dan 53. Kalian kerjakan dengan mengamati kegiatan pada gambar dan energi yang digunakan serta perubahan energinya. Misal, yang pertama ini ada anak menonton televisi. Ia menggunakan energi listrik agar televisinya dapat menyala. Kemudian perubahan energi pada energi listrik ini yaitu energi listrik dapat berubah menjadi energi bunyi atau energi cahaya karena televisi menghasilkan bunyi dan cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar mobil pada Pertamina atau pom bensin. Jadi energi yang digunakan yaitu energi kimia, yaitu bahan bakar yang digunakan untuk mobil atau sepeda motor. Kemudian perubahan energi yang terjadi yaitu energi kimia menjadi energi gerak karena motor atau mobil dapat bergerak apabila kita mengisi dengan bahan bakar. Selanjutnya, bacalah teks pada buku tema 2 halaman 56 dan tuliskan sumber daya alam yang memiliki manfaat pada halaman 57. Nah, pada buku tema 2 halaman 57, teman-teman dapat menemukan tabel sebagai berikut, seperti ada sumber daya alam, pemanfaatannya, dan tempat dipasarkannya. Yang pertama yaitu ada kunyit, pemanfaatannya sebagai bumbu, nasi kuning, dan jamu. Kemudian tempat dipasarkannya di pasar atau supermarket. Kemudian yang kedua ada jahe, pemanfaatannya bumbu dan obat tradisional.
Kemudian tempat dipasarkannya yaitu di pasar atau supermarket. Kemudian yang ketiga ada temulawak, pemanfaatannya sebagai obat tradisional. Nah, kira-kira untuk tempat dipasarkannya di mana ya teman-teman? Selanjutnya yang keempat ada bawang putih. Nah, pemanfaatannya menurut teman-teman bawang putih bisa digunakan sebagai apa sih? Sebagai bahan masak atau bumbu. Kemudian tempat dipasarkannya kira-kira kita dapat menemukan di mana ya teman-teman? Nah, yang terakhir yaitu ada cengkeh. Pemanfaatannya sebagai obat herbal dan obat tradisional. Nah, untuk tempat dipasarkannya teman-teman bisa mengisi di tabel ya. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2 materi PPKN. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Bagaimana cara kita untuk menghemat penggunaan kertas? Menurut teman bagaimana ya? Jika ada yang tahu, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan kertas dalam kehidupan sehari-hari? Kita berhak menggunakan kertas sesuai kebutuhan. Akan tetapi, kita juga berkewajiban untuk menghemat kertas, karena dengan menghemat kertas, kita juga menghemat energi. Apabila kita boros menggunakan kertas, sama artinya dengan semakin banyak penebangan pohon di hutan. Dampak dari penebangan pohon yaitu seperti hutan menjadi gundul, banjir, terjadi tanah longsor, dan lain-lain. Pembelajaran 3 materi Bahasa Indonesia dan IPA. Jenis-jenis teks petunjuk ada 4. Yang pertama yaitu petunjuk menggunakan alat. Contohnya, petunjuk menyalakan kipas angin, petunjuk menyalakan televisi, dan lain-lain. Kemudian, petunjuk menggunakan obat, seperti panduan untuk mempermudah konsumen ketika menggunakan atau mengkonsumsi obat. Yang ketiga yaitu ada petunjuk membuat sesuatu, artinya arahan untuk mempermudah membuat sesuatu. Contohnya cara membuat kipas kertas dan lain-lain. Yang keempat ada petunjuk melakukan sesuatu. Contoh 5 langkah cuci tangan menggunakan sabun dan lain-lain. Bukalah buku tema 2 halaman 68. Kemudian kalian lihat apakah teks petunjuk bola zigzag termasuk ke dalam jenis teks petunjuk. Coba kalian tentukan ya teman-teman. Selanjutnya yaitu cara membuat teks petunjuk. Yang pertama, tuliskan secara urut sesuai urutan yang harus dilakukan. Boleh diberi penomoran. Yang kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Yang ketiga, gunakan kalimat perintah, bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami atau komunikatif. Kemudian, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya. Nah, coba teman-teman amati gambar yang ada di samping ini. Perubahan energi apa saja yang terjadi pada gambar di samping? Sebutkan secara singkat ya. Atau teman-teman dapat menjawab di kolom komentar. Nah, Bu Rizka beritahu satu ya teman-teman. Contohnya seperti ini, ada radio. Radio menggunakan energi listrik. Kemudian ia berubah menjadi energi bunyi. Perubahan yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi bunyi.
Kemudian, apa saja manfaat dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Dari gambar di samping, kita dapat menyetrika karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian, kita dapat melihat karena adanya cahaya dari lampu, yaitu perubahan energi listrik dari energi cahaya. Kemudian kita dapat menonton televisi, menambah pengetahuan, dan sebagai hiburan, yaitu karena adanya perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Nah, kira-kira untuk Magicom ini perubahan energi dan manfaatnya apa ya teman-teman? Jika teman-teman bisa menjawab, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, bersama Bu Ria, kita akan belajar di pembelajaran 4, tepatnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah kalian masih ingat dengan teks petunjuk? Manakah dari gambar berikut yang menunjukkan teks petunjuk? Ya, benar sekali. Gambar yang ada di sebelah kiri. Gambar di sini menunjukkan susu yang memiliki petunjuk. Tepatnya pada susu terdapat petunjuk penyimpanan. Petunjuk penyimpanan ini merupakan teks petunjuk. Nah, coba kalian perhatikan poster berikut. Apakah kalian dapat menemukan teks petunjuk dalam poster di sini? Ya, benar sekali. Pada poster di sini terdapat petunjuk. Seperti matikan peralatan elektronik, usahakan menanak nasi, aturlah suhu lemari, gunakan mesin cuci, aturlah panas setrika, dan juga gunakan pompa air. Pada poster di sini menunjukkan petunjuk untuk berhemat energi. Ternyata teks petunjuk dapat digunakan pada poster untuk menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan suatu hal. Teks petunjuk pada poster biasanya berupa kalimat perintah. Contohnya pada poster di sini, matikan, usahakan, dan sebagainya. Nah, coba kalian sebutkan teks petunjuk yang ada pada poster berikut. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 5, tepatnya pada mata pelajaran SPDP dan IPS. Apakah kalian masih ingat dengan perbedaan tinggi rendahnya nada pada suatu lagu? Bagaimana dengan tempo pada lagu Aku Anak Indonesia? Nah, coba kita ingat kembali urutan tinggi rendah nada. Kalian perhatikan not angka di sini. Semakin ke kanan, maka nada akan semakin tinggi. Atau apabila not angka yang memiliki titik di bawah, itu lebih rendah daripada not angka yang memiliki titik di atasnya. Pada lagu Aku Anak Indonesia ditunjukkan oleh kata bang, yang tepatnya memiliki not angka yang ada titik di atasnya. Ini dinyanyikan dengan nada tinggi. Sedangkan not angka lainnya yang tidak memiliki titik di atasnya maupun di bawahnya dinyanyikan dengan nada lebih rendah. Selanjutnya ada birama lagu. Birama lagu Aku Anak Indonesia adalah 4/4. Menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Setiap satu ketukannya bernilai 1/4. Selanjutnya perhatikan pada not angka atau dua not angka yang memiliki garis atas. Pada dua not angka dengan garis atas seperti ini, contohnya pada not angka 4 dan 3, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing adalah 1/8 ketukan.
Selanjutnya adalah tempo lagu. Tempo lagu adalah ukuran kecepatan dalam irama lagu. Tempo lagu berfungsi untuk memperlambat atau mempercepat sebuah lagu saat dinyanyikan. Tempo pada lagu terdiri dari tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lambat digunakan untuk lagu yang tenang, syahdu, dan sedih. Tempo sedang digunakan untuk lagu yang bersifat gembira dan megah. Sedangkan untuk tempo yang sangat cepat atau cepat digunakan untuk lagu yang semangat dan gembira. Tempo lagu umumnya berada di sebelah kiri. Macam-macam tanda tempo, ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Dengan macam-macam pada tempo lambat yaitu largo atau lambat, kemudian larghetto dengan lambat tetapi lebih cepat dari largo, kemudian juga ada larghissimo atau dengan sangat lambat. Kemudian juga ada pada tempo sedang yang terdiri dari moderato, allegro, andante, dan andantino. Selanjutnya juga ada tempo cepat yang terdiri dari allegro, allegretto, dan vivace. Tempo pada lagu Aku Anak Indonesia adalah andante. Itu artinya lagu Aku Anak Indonesia dinyanyikan dengan tempo yang sedang dengan perlahan-lahan. Yuk kita nyanyikan dan tandai nada tinggi dan rendah pada lagu Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Selanjutnya kita akan ke materi IPS. Indonesia kaya akan sumber daya alam tidak diperbarui, yaitu batu bara. Apakah kamu tahu manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja ada. Batu bara biasanya digunakan sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada manfaat lain selain menjadi bahan bakar kompor briket? Manfaat lainnya dari batu bara adalah batu bara dapat menghasilkan gas sebagai bahan bakar untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara juga menghasilkan metanol sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga menghasilkan tar berbentuk cair dan berwarna hitam pekat untuk bahan baku produk industri seperti sabun, kain, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian nyatakan pernyataan berikut dengan benar atau salah dan tulis alasanmu di buku halaman 85. Apakah pernyataan batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh? Apakah benar atau salah? Kemudian, benar atau salahkah pernyataan batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Benar atau salahkah pernyataan kita harus menghemat penggunaan batu bara? Selanjutnya, kita ke pembelajaran 6, yaitu pada mata pelajaran PPKN.
Pernahkah kalian melihat kampanye atau tindakan untuk mengajak melakukan sesuatu seperti gambar di sekitar lingkunganmu? Menurut kalian, apakah kampanye hemat energi merupakan kewajiban kita di lingkungan masyarakat? Dengan kita melakukan kampanye hemat energi, maka kewajiban kita sebagai warga masyarakat terlaksana. Karena setiap warga negara berkewajiban menjaga kelestarian sumber energi. Maka kita harus mengajak dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghemat energi dengan melakukan kampanye. Bagaimana dengan hak dan kewajiban lain sebagai warga masyarakat? Berikut adalah contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Untuk haknya sendiri adalah menjalankan ibadah di tempat ibadah yang sesuai agama yang dianut, kemudian juga mengikuti posyandu, lalu mengikuti olahraga bersama. Sedangkan pada kewajiban, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan, wajib menjaga keamanan lingkungan dengan mengikuti ronda malam, dan juga wajib membayar pajak atau iur. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah belajar materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 1-6. Semoga ilmu yang Ibu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Teams dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.